Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasa saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah, jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania, kan? Kita membela Jokowi ya, kan ini sudah selesai. Dan Prabowo. Jadi tidak lagi membela Jokowi. Ketika yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami. Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab lah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada 2 tuan. Mas, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah itu itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya 2 tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya 2 tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang 1 tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. bagaimana menciptakan itu? Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik
Kali ini kita melihat bagaimana para alumni ini teman-teman menggugat ijazah mantan presiden, bahkan dari Muhammad Taufik menyatakan juga, maksud saya menggugat hal ini di pengadilan. Karena sebenarnya ya kalau kita melihat para alumni dari Fakultas UGM ini mestinya harus mendukung Pak Jokowi, tapi malah menjadi terbalik teman-teman, marah ya para alumninya sendiri menggugat ijazah tersebut. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini bahwa banyak tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, yang menyatakan bahwa kenapa nggak dari awal ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu ditujukan dan diperlihatkan supaya kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini akan berakhir teman-teman kalau yang aslinya itu sudah ditunjukkan. Ya, jadi teman-teman dalam hal ini bahwa banyak berbagai pihak juga yang menyampaikan atau menyarankan kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya tersebut, kepada publik. Nah, termasuk yaitu mantan Wakil Presiden Pak JK menyampaikan bahwa meminta supaya atau menyarankan supaya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya, memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Ya, jadi walaupun sampai detik ini juga kita belum pernah melihat fisik ijazah asli, ya, bahkan di dalam gugatan Siti Lilawsat beberapa kali dilakukan surat pemanggilan atau surat undangan yang dilayangkan kepada mantan Presiden Joko Widodo. Namun dalam sidang Siti Lilawsat kita melihat mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menghadiri persidangan. Nah, jadi teman-teman, hal ini banyak hal yang membuat publik sudah mulai menduga ya ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Ada yang menyatakan bahwa jangan-jangan ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu adalah palsu, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, yaitu 99,9% palsu. Dan hal ini teman-teman membuat publik ya semakin penasaran ya, sebenarnya apakah ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu ada atau tidak. Ya, jadi teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen yang menyatakan bahwa udah biar rakyat yang menghakimi Jokowi, biar cepat selesai. Semua ada akhirnya, yang berbuat jahat pasti musnah walaupun tidak secara langsung. Kalau ijazah fiktif ya, Jokowi adalah berpeperangan antara rakyat Indonesia melawan barisan London Iran. Kemudian mantap bongkar habis ya, biar jelas dan saksikan, saksi palsu bisa diperkarakan dong. Ayo tuntaskan kasus ijazah palsu, siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Ya, sejak awal di Solo sudah menipu karena dia memang disiapkan untuk merusak Indonesia. Ya, tolong orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Oke, yang bohong dan yang nutupi kalau terbukti hukum berat. Ya, kalau terbukti. Tapi kalau misalnya mereka tidak terbukti, bagaimana teman-teman ya? Ya, kita nggak tahu ya bagaimana hukum bisa hal ini bisa ditegakkan kalau misalnya para pelaku-pelaku kejahatan tersebut ya tidak pernah terbukti. Kemudian bahwa tim pembela Roy Suryo ini adalah pembela kebenaran, pembela tim Termol adalah pembela bayaran. Ya, yang paling menanggung dosa itu mereka yang tahu kebohongan tapi pura-pura tidak tahu. Jadi inilah yang menjadi persoalan ya sebenarnya teman-teman. Ya, kalau yang sudah tahu itu pelanggaran tapi pura-pura tidak tahu ya untuk mengungkapkan kasus ini sampai seterang-terangnya, itu artinya bahwa ya orang yang matanya sudah ditutup atau dibutakan berbagai hal
yang dibayarkan. Nah, kemudian bahwa semua karena penegakan hukum mampu juga dengan Pak Bowo. Dan kalau begitu gerombolan provokator bayaran dapat duit juga. Dan saya orang desa saja melihat foto ijazah saja meragukan ya, apalagi itu menggunakan kacamata teman-teman. Dan itu artinya bahwa ini perlu menjadi pertanyaan yang cukup serius ya di tengah-tengah masyarakat, karena memang foto ijazah Jokowi itu disebut-sebut ya, diduga bahwa itu bukan foto Pak Jokowi, bahkan itu foto orang lain. Nah, jadi teman-teman yang lain bagaimana menurut Anda? Betul, polisi harus digugat juga karena melindungi kejahatan. Halal yang waras kalau memang asli pasti rasa bangga, pasti tunjukin, tidak berbeli-beli dan tidak berlaru-laru. Betul ya. Kalau misalnya ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu asli, ya mestinya ketika diminta oleh pengadilan, ketika diminta oleh para hakim, mestinya Pak Jokowi ini merasa bangga dengan apa yang dia miliki untuk bisa diperlihatkan dan untuk bisa ditunjukkan di hadapan publik. Ya, bukan malah membiarkan begitu saja teman-teman. Ya, dengan menunjukkan itu artinya bahwa tidak ada keraguan atau ketakutan terhadap diri mantan Presiden Joko Widodo untuk bisa diperlihatkan kepada publik. Ya, jadi tidak mesti harus menunggu sampai bertahun-tahun ya, namun ijazah tidak pernah diperlihatkan di hadapan publik. Ya, jadi teman-teman bahwa inilah yang terjadi saat ini, bahwa ijazah katanya asli tapi tidak mau ditunjukkan. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.